Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Renda Kusuma. Pemirsa, TNI hari ini akan menggelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Bandung Barat, Jawa Barat, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rencananya pemirsa, hari ini gelar pasukan akan diikuti oleh lebih dari 27.000 orang atau pasukan yang terdiri atas pasukan upacara dan juga pendukung. Dalam penjelasannya pada hari lalu, Kapuspen TNI Majen TNI Christo Mesianturi menyampaikan bahwa gelar kekuatan alutsista akan melibatkan seluruh matra TNI dalam demonstrasi terpadu. Yang menarik dalam gelar pasukan operasional dan kehormatan militer hari ini, Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan akan mengangkat Wakil Panglima TNI yang telah dibiarkan kosong selama 20 tahun terakhir, di mana jabatan terakhir diisi oleh Fahru Rozi, yakni pada tahun 1999. Dan pemirsa, dalam gelar pasukan kali ini juga Presiden akan menaikkan pangkat beberapa posisi dari bintang 2 ke bintang 3. Di antaranya adalah Dan Kopassus, Dan Marinir, dan juga beberapa jabatan lainnya dari kolonel ke brigjen. Saat ini Anda bisa melihat di layar kaca, masyarakat sudah mulai berdatangan ke wilayah Batu Jajar untuk melihat bagaimana gelar pasukan dan kehormatan militer yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Gelar alutsista atau kendaraan taktis yang nanti akan ditampilkan ini dijadwalkan sebanyak 152 unit yang diawaki oleh 388 orang. Sementara alutsista yang terlibat dalam demo nanti adalah sejumlah 124 unit dengan rincian 34 unit dari TNI Angkatan Darat, 24 unit dari TNI Angkatan Laut, dan 66 unit dari TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini juga merupakan perwujudan yang nyata dari visi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat postur pertahanan negara dengan mengutamakan kemandirian, keunggulan operasional dan teknologi pertahanan, serta kesiapsiagaan. Upacara ini juga akan menjadi saksi penganugerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan serta penyempatan tanda jabatan Wakil Panglima TNI dan penyerahan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi. Kita melihat di layar kaca sejumlah panitia dan juga para pejabat dari TNI dan juga para menteri sudah hadir untuk menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara masyarakat juga telah berkumpul di sekitar wilayah Batu Jajar untuk melihat bagaimana kemeriahan dari upacara gelar pasukan dan kehormatan militer. Kita akan menanyakan kepada rekan Endra Kusuma bagaimana sebenarnya kondisi di luar di wilayah Batu Jajar ini, apakah masih diramaikan untuk masyarakat yang ingin melihat gelar pasukan dan kehormatan militer hari ini? Kita tanyakan, Endra, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, selamat pagi Renda Kusuma dan pemirsa TV One. Dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini. Memang sejak tadi pagi sekitar 4:30 memang antusias warga ini begitu membludak ya, hingga membuat kemacetan dan jalur di kawasan depan Mako Kopassus ini sempat jadi setak. Dan sejauh ini memang karena kondisi setak itu membuat
sejumlah petugas kepolisian memang melakukan proses one way dilakukan diantara dengan merekayasa di wilayah Cengkorah dari pertigaan dari Batu Jajar untuk menuju ke arah Dwi Gajah, dan dari patrol mau mengarah ke arah Soreang dan bertemu ada Marga Asih. Dan sejauh ini untuk mengetahui di mana besarnya antusias warga yang setiap pagi menunggu di wilayah Batu Jajar ini depan Mako, terutama kita akan telusurin gimana sejauh ini dari antusias warga sendiri. Dan sejauh ini memang dari pagi ini memang beberapa warga memang rata-rata yang tidak bisa masuk ke dalam lingkungan Mako sendiri. Memang ada beberapa yang coba bertahan di pinggir jalan untuk merasakan gimana kedatangan dari Presiden Prabowo sendiri, dan hampir memang rata-rata untuk di pinggir jalan ini memang warga memang ada sebagian memang yang hanya bisa tertahan saja karena tidak bisa masuk ke wilayah dalamnya, dan situasi ini memang cukup beralasan karena sebagian dari warga bukan hanya Batu Jajar aja, dari warga dari luar kota pun memang sempat datang ke wilayah ke kawasan ini hanya untuk menyaksikan beberapa aksi atau atraksi beberapa tampilan dari alutsista yang akan ditampilkan dari beberapa 3 matra TNI ini, dan ini pun memang menjadi momen sejarah bagi beberapa warga. Dan seperti kita saksikan, Rendra, ini ada beberapa warga pun memang kelihatannya memang mulai menunggu dan membawa bendera untuk menunggu kehadiran dari Bapak Prabowo sendiri untuk hadir ke lokasi, dan ini pun memang tidak hanya dihadiri oleh beberapa orang tua, tapi mereka rata-rata membawa anak-anak untuk menyaksikan momen langka ini mungkin terjadi ini. Memang ada pemandangan memang situasi ini sebenarnya telah terjadi memang ditunggu sejak 10 hari yang lalu. Memang warga sebagai kawasan Batu Jajar ini rata-rata cukup merasakan, memang jarang langka merasakan di mana dari lajunya pesawat tempur yang dengan adanya mortir bom dan ada demo untuk atraksi dari militer tersebut, dan seperti terasa seperti perang katanya itu. Jadi ini pun menjadi momen dari dinyatakan lebih dekat, dan rata-rata dari sekian warga pun memang yang tidak hadir tidak bisa masuk ke dalam, memang merasakan dia datang untuk menikmati beberapa menikmati suasana di kehadiran dari Prabowo sendiri. Dan mungkin itu yang kami kabarkan untuk perkembangan terkini. Rendah, kembali ke studio. Endra, mungkin bisa kami tegaskan lagi bahwa bisa dipastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan melalui jalan di mana Anda berada saat ini. Endra, mungkin Anda bisa melihatkan lagi bagaimana suasana di lokasi Anda? Ya, kemungkinan besar memang Renda, Presiden Prabowo Subianto akan melewati jalur dari kawasan Cimarai Batu Jajar ini untuk melewati jalur darat. Dan ini terlihat tadi beberapa sudah diberlakukannya one way dan penutupan rekayasa jalan. Dan ini pun sudah terlihat dari beberapa warga pun memang sudah menyaksikan dari pagi tadi menunggu, dan sejauh ini memang masih kehadiran dari Presiden Subianto, Prabowo Subianto sendiri. Dan sejauh ini memang momen yang terlanggar, Rendra, dan ini pun cukup dirasakan dari beberapa anak-anak memangnya. Tapi ini cukup tertib karena memang beberapa petugas pun memang rata-rata sebagian mau berjaga dan ingin menikmati kemana kehadiran dari Presiden Subianto sendiri di lokasi ini yang memang jarang terjadi di Batu Jajar ini. Begitu. Anda juga tadi mengatakan bahwa saat ini masyarakat ini sudah bisa atau sudah tidak bisa masuk ke dalam wilayah Batu Jajar di mana tempat lokasi acara. Ini apakah ada penyebabnya? Endra, bisa dijelaskan? Dan lalu untuk masyarakat yang tidak bisa masuk ini harus seperti apa untuk bisa ke dalam? Tadi saya cukup merasakan gimana susahnya masuk ke lokasi di Renza, dan kita merasakan kita hampir berjalan sekitar 1,5 kilo ini untuk melalui benteng di belakang di Mako Kopassus ini untuk berjalan kaki, dan itu di belakang panggung, dan itu memang warga cukup antusias dengan membawa keluarga untuk perjalanan sendiri sekitar 15 menit untuk berjalan kaki untuk melalui benteng belakang, karena untuk masuk ke pintu utama ini yang bagi kendaraan itu harus jauh-jauh lebih pagi daripada warga, harus jauh-jauh pagi lebih hari, karena untuk kondisi parkir pun memang untuk di dalam memang dibatasi, dan di sini situasi ini pun memang membuat warga pun hampir sebagian terutama warga daerah pun memanfaatkan lokasi yang ada di benteng, di belakang benteng Mako ini untuk berjalan kaki dan menyaksikan di belakang layar panggung ini. Kendati tidak puas merasakan hal tersebut, namun sebagian warga pun memang cukup antusias dengan
cukup berfoto bersama dengan beberapa keluarga gitu untuk menyaksikan untuk memegang alat pesta, dan beberapa pun merasa untuk mengobrol dan bercerita bersama dan keluarga menjadi wisata dadakan seperti itu mungkin. Rendra. Baik, terima kasih Endra Kusuma. Informasinya langsung dari luar wilayah Batu Jajar. Kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat yang ingin masuk ke dalam. Ini sudah mulai sulit untuk dilakukan karena memang kondisi yang cukup ramai dan akses jalan juga sangat terbatas untuk bisa masuk ke dalam tempat lokasi acara gelar pasukan dan kehormatan militer. Di dalam pun ini kita melihat bagaimana masyarakat sudah sangat padat, sudah bersabar untuk menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa melihat bagaimana acara gelar pasukan dan kehormatan militer ini dimulai.